Dahulu kala di Jawa Tengah ada seorang janda yang sudah tua. Embok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Embok Rondo ingin mempunyai seorang anak. Tapi dia hanya seorang janda miskin, lagi pula ia sudah tua. Mana bisa ia mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Embok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai seorang anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Embok Rondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Embok Rondo takut melihatnya. "Hai, Embok Rondo, kamu menginginkan anak, ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu," kata raksasa itu dengan suara keras. "Benarkah?" tanya Embok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. "Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku," jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Embok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. "Baiklah, aku tidak keberatan," jawab Embok Rondo. Kemudian, raksasa itu memberi biji mentimun kepada Embok Rondo. Embok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Embok Rondo menyirami biji timun itu. Ajaib! 2 minggu kemudian, tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Embok Rondo sangat tertarik pada buah mentimun yang paling besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sampai di rumahnya, Embok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu, ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Ah, ternyata raksasa itu tidak berbohong, gumam Embok Rondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Embok Rondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas dan dipanggil Timun Mas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Embok Rondo sangat menyayangi Timun Emas. Pagi itu sangat cerah. Embok Rondo dan Timun Mas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum bum, bum. Bumi bergetar. Lalu disusul suara tawa menggelegar. "Hai, Embok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji," kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Embok Rondo, cepat-cepat ia memeluk Timun Mas lalu membisikinya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Embok Rondo keluar menemui raksasa itu. "Aku tahu, kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Mas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Mas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Tubuhnya masih kecil." "Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah," ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Embok Rondo. Embok Rondo menghela nafas lega. Kemudian, ia masuk rumah menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah." Raksasa itu sudah pergi, kata Embok Rondo. 2 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik. Kulitnya kuning langsat. Tapi, Embok Rondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika Embok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai, Embok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang pertapa di Bukit Gandul." Esok harinya, Embok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Embok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang pertapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian pertapa itu kepada Timun Mas. "Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tidak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu," kata Embok Rondo. "Terima kasih Embok." Demikianlah hari pun berganti hari.
Hingga pada suatu ketika Embok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang pertanda raksasa datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Embok Rondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Ho ho ho. Mana Timun Mas? Ayo, cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Embok Rondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah. Akan kubawa dia keluar, kata Embok Rondo. Ia segera masuk rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang pertapa, kemudian diberikan kepada Timun Mas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Embok. Timun Mas segera berlari lewat pintu belakang. Ingat anakku, jangan sampai lupa pesan pertapa. Kau masih ingat bukan? Ingat, Mbok. Baik, sekarang cepat larilah. Tidak berapa lama kemudian, raksasa sudah memanggil Embok Rondo. Embok Rondo, mana Timun Mas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Apa? Ada apa? Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Maafkan aku. Kurang ajar, mengapa kau tidak bilang sejak tadi? Dengan marah raksasa itu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Lamat-lamat dari kejauhan ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Hehehe, mau lari kemana kau gadis kecil? Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang. Namun langkah-langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Mas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir disusulnya. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak si raksasa. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat akan bungkusan pemberian sang pertapa. Ia mengambil segenggam biji timun dalam bungkusan. Cepat ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib. Mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Hahaha, buah mentimun ini akan dapat menambah tenagaku, kata raksasa. Sejenak ia menatap Timun Mas yang terus berlari kencang menjauhinya. Hehe, tidak mengapa bocah manis, larilah sekuat tenagamu. Toh nanti aku akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu sejenak beristirahat. Ia tidak begitu khawatir melihat Timun Mas berlari cepat. Secepat-cepatnya gadis itu berlari, toh, ia akan dengan mudah bisa menyusulnya. Hehe. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti dapat menangkap gadis kecil itu. Benar saja, setelah cukup beristirahat, ia kembali mengejar Timun Mas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja, ia sudah dapat menyusul Timun Mas. Timun Mas ketakutan, lalu ia mengambil jarum dari kayu bambu yang dipotong kecil-kecil. Di saat yang kritis, Timun Mas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya. Namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah. Dan berhasil melewati hutan bambu itu. Ia terus mengejar Timun Mas. Hai, Timun Mas, jangan harap kamu bisa lolos, seru si raksasa sambil membungkuk untuk menangkap Timun Mas. Dengan sigap, Timun Mas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap, Timun Mas terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian pertapa yang tinggal 2 itu. Isinya garam dan terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut, karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam laut. Tapi, berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar Timun Mas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar. Kalau tertangkap, akan kutelan kau bulat-bulat.
Timun Mas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun Mas melemparkan isi bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilemparkan ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap, tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia meronta-ronta. Tapi, usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun Mas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu, raksasa itu meminta belas kasihan. Tapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Matilah si raksasa di dasar danau. Kini Timun Mas bisa bernafas legas karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Embok Rondo berlari ke arah Timun Mas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Embok Rondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.